Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan mengisahkan kepada kalian tentang kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sana ada dua kejadian besar. Yang pertama adalah ditemukannya kembalinya air Zam-Zam oleh Abdul Muthalib. Kedua, invasi Raja Abraha ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan gajah. Kita mulai saja cerita pertama. Dikisahkan setelah kabilah Jurhum menodai kesucian kota Mekah dengan banyak kezaliman, sekutu kabilah Kinanah dan Husanah menyerang dan mengusir mereka dari tanah itu. Pulang dari negeri asalnya, Yaman Jurhum, dan menimbun air Zam-Zam agar jejaknya tidak diketahui oleh siapapun. Bertahun-tahun sejak penimbunan itu, sumur Zam-Zam tidak tampak lagi. Jejaknya betul-betul tidak ada, rata, tidak ada, dan gak ada yang tahu. Abdul Muthalib merupakan tokoh utama dalam penemuan kembali air ini. Sebab dialah orang yang mendapat ilham tentang posisi sumur itu, dan ia yang menggalinya bersama anak satu-satunya, yaitu Haris. So, kakek Rasulullah ini dan status sosialnya di Mekah dengan begitu bisa diketahui alasan Allah SWT memilihnya sebagai penemu Zam-Zam setelah sekian lama hilang. Semasa hidupnya, Abdul Muthalib merupakan sosok yang sangat dihormati masyarakat. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Kata Syaibah berarti uban. Saat baru lahir tumbuh rambut putih di kepalanya sehingga dia dinamai seperti itu. Nama Abdul Muthalib sendiri merupakan panggilan dari masyarakat yang kemudian lebih populer karena mulanya dikira dia adalah budak dari Muthalib, sang paman. Abdul Muthalib sendiri berasal dari Yastrib atau Madinah. Itu ayahnya Hasim wafat, yang sang paman membawanya ke Makkah setelah mendapat restu dari ibunya Salma. Setibanya di Makkah, orang-orang Quraisy menyangka bahwa Muthalib membawa budak yang telah dibelinya, yaitu Abdul Muthalib. Sangka kaum Quraisy, Muthalib yang mendengar anggapan itu segera memberikan klarifikasi. Bukan, itu adalah keponakanku yang aku bawa dari Madinah. Posisi Muthalib di Makkah setelah kewafatan Hasim adalah sebagai as-sikoyah dan ar-rifadah, memberi minum dan penjamu para jemaah haji. Status sosialnya sangat terhormat. Dia juga dermawan sehingga dijuluki Al-Faid, orang yang amat dermawan. Setelah itu, Abdul Muthalib bermimpi sampai 4 kali saat tidur di Hijr Ismail. Setelah wafatnya Muthalib, yaitu di daerah Radman, Yaman, Abdul Muthalib menggantikan posisinya di Mekah. Dia bahkan memiliki kedudukan lebih mulia dibanding para pendahulunya, sehingga orang-orang Quraisy sangat menghormatinya. Dia juga sosok amat dermawan, sampai-sampai memiliki kebiasaan menabur remukan roti di atas bukit agar dimakan kawanan burung, karena dia dijuluki Al-Faidah juga, orang yang amat dermawan. Tidak adanya sumber di Mekah membuat Abdul Muthalib kesulitan dalam mengemban amanah menyediakan minum. Menunaikan haji untuk bisa memperoleh air harus pergi ke luar Mekah mencari sumur. Satu-satunya sumur yang ada di Mekah yaitu Zam-Zam. Saat itu tidak ada yang tahu di mana jejaknya, sehingga tidak ada yang bisa mengetahui di mana lokasinya. Isyaratnya adalah isyarat penggaliannya adalah sumur Zam-Zam atau dari doa Abdul Muthalib agar diberi kemudahan dalam mengemban amanah mulia sebagai penjamu jamaah haji. Awal kisahnya, saat ia tidur di atas Hijr Ismail, datang seorang dalam mimpinya dan berkata, "Kalilah Thaibah." Ia berkata, "Apa itu Thaibah?" Orang itu kemudian menghilang begitu saja. Esoknya, ia tidur lagi di tempat yang sama. Lalu orang itu muncul lagi dan berkata, "Galilah Barroh," katanya. Lalu ia bertanya, "Apa itu Barroh?" Orang itu hilang lagi, dan pada esoknya
ia muncul lagi dalam mimpi Abdul Muthalib. Galilah al-Madunah. Apa itu al-Madunah? Kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib semakin penasaran dengan apa yang dikatakan oleh orang itu. Sampai pada malam keempat, dia itu kembali dan berkata, galilah Zamzam. Abdul Muthalib bertanya lagi, apa itu Zamzam? Zamzam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi para jemaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak bersayap putih, berterbangan dan dekat sarang semut, jawabnya. Esokan harinya Abdul Muthalib segera menuju ke tempat yang ia pahami lewat isyarat mimpi itu, dengan membawa cangkul, ditemani oleh putranya, Haris. Ia pergi ke tempat yang ternyata persis berada di antara dua berhala, yaitu Ishak dan Nailah. Tempat itu biasa digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk menyembelih hewan kurban. Saat Abdul Muthalib dan putranya tampak serius menggali, orang-orang Quraisy penasaran dan menghampiri mereka mengetahui tempat yang digali sangat sakral karena sebagai tempat penyembelihan. Orang-orang Quraisy mencoba menghentikannya. Abdul Muthalib tidak menggubris respon mereka. Mereka tetap menggali. Sementara Haris jaga-jaga barangkali orang Quraisy akan melakukan tindakan keras untuk mencegahnya. Tidak lama setelah penggalian, Abdul Muthalib melihat sumur Zamzam yang dikagumkan dengan harta karun yang dulu dikubur kabilah Jurhum, berupa dua patung rusa emas, pedang dari kol'ah, dan besi. Singkat kisah, sesaat itu Abdul Muthalib tidak lagi kesulitan untuk menjamu jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri, bahkan karena air Zamzam memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Ia bisa menjualnya dan dibelikan kismis sebagai suguhan tambahan. Kadang juga membeli susu dan madu untuk dicampurkan dengan kesegaran air suci itu. Ya, mungkin itu saja salah satu kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.